Diperlihatkan seorang wanita bernama Anna yang sedang melakukan check-in untuk penerbangan pesawat. Namun, ia diberitahu bahwa penerbangannya tiba-tiba dibatalkan. Mendengar itu, amarahnya pun hendak meluap. Namun, petugas loket dengan sigap memindahkannya ke penerbangan lain di kelas elit. Kejutan yang datang tiba-tiba ini membuat Anna sangat bahagia. Namun, dalam mimpinya sekalipun, ia tak pernah menyangka bahwa peningkatan kelas yang tak terduga ini akan sepenuhnya mengubah hidupnya. Setelah menyelesaikan proses naik kelas, ia kemudian dibawa oleh sang manajer ke ruang tunggu kelas elit. Ini adalah pengalaman pertamanya menikmati perlakuan semewah itu, sehingga ia mencoba semua fasilitas premium yang tersedia di ruangan tunggu tersebut. Namun, tepat setelah menerima telepon dan berbalik, tiba-tiba ia menabrak seorang pria tampan. Sebelum Ana sempat menyampaikan permintaan maaf, pelayan di sana begitu sigap. Dengan cepat pelayan tersebut meredakan suasana yang canggung. Masker wajah yang dikenakan Ana pun seolah menjadi perlindungan yang membuat wajahnya tampak samar dan sulit dikenali. Ia mengira pertemuan itu akan menjadi yang terakhir bagi mereka berdua, namun takdir berkata lain. Keduanya kembali dipertemukan di dalam pesawat. Saat pandangannya tertuju pada noda jus di celana lawan bicaranya, Ana seketika merasa bersalah. Terlebih lagi pria itu justru duduk di sebelahnya. Ana mengira dirinya tak akan dikenali. Namun alisnya yang khas itu seakan-akan membuat segalanya tak bisa disembunyikan. Beruntungnya pria tersebut memiliki sifat ramah dan pembawaan yang baik. Alih-alih menunjukkan ketidaksenangannya, ia justru menyapa Ana dengan sikap bersahabat dan penuh dengan kehangatan. Saat itu juga percakapan mereka mengalir panjang. Dari obrolan ringan hingga cerita singkat tentang diri masing-masing, mereka pun saling berkenalan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai William. Lalu dengan sedikit rasa canggung, William kemudian memberanikan diri bertanya apa tujuan Anna terbang ke London. Anna tersenyum tipis sebelum menjawab bahwa ia datang ke kota itu untuk mengurus sebuah urusan bisnis. Jelas sekali William itu mengira Anna adalah seorang direktur. Dengan didorong oleh rasa gengsi, Anna pun menerima identitas tersebut. Anna berpikir setelah penerbangan singkat itu, mereka akan kembali menjadi orang asing dan hidup masing-masing. Faktanya, Anna bukanlah seorang direktur. Ia hanyalah asisten seorang direktur. Namun, ia mendambakan suatu hari bisa menjadi sosok hebat seperti atasannya dan bermimpi kelak memiliki galeri seni miliknya sendiri. Sayangnya, kenyataan tak seindah impian. Anna hanya bisa menumpang tinggal di apartemen kakak dan iparnya. Sembari setiap hari harus menahan keluh dan ketidakpuasan sang ipar. Hingga suatu hari akhirnya keadaan berbalik arah. Sang direktur memerintahkannya untuk segera berkemas dan berangkat ke London. Melihat itu, sang kakak ipar pun sigap membantu membereskan barang-barangnya. Kepergiannya justru menjadi sebuah kelegaan bagi sang kakak ipar. Perjalanan anak ke London kali ini hanyalah sebagai pendamping direktur, karena sang direktur sendiri telah lebih dulu tiba di sana. Seiring pesawat lepas landas, sebuah perjalanan panjang pun resmi dimulai. Dari percakapan mereka, Anna mengetahui bahwa William berasal dari keluarga kaya yang terpandang di London. Meski sejak muda ia bertekad membangun usahanya sendiri, hingga kini ia belum juga meraih apa-apa. Justru karena itulah ia sangat mengagumi Ana yang masih muda, namun sudah mampu menduduki posisi penting berkat kemampuannya sendiri. Topik obrolan mereka terus berganti, mengalir tanpa terasa. Sudah beberapa lama berlalu sampai Ana tertidur. Hingga seorang pramugara membangunkannya dengan lembut sambil tersenyum dan menitipkan dua botol bumbu kecil. Tak lama kemudian, pesawat pun tiba di tujuan. Setelah keluar dari aula bandara, Anna berencana untuk mengikuti sang direktur menuju hotel tempat mereka menginap. Kemudian Anna dan William pun berjalan keluar bersama-sama. Tiba-tiba seorang wanita dengan aura yang luar biasa berjalan menghampiri mereka. Wanita itu adalah ibu William. Melihat William berjalan bersama wanita, sang ibu langsung menaruh perhatian pada Anna. Kemudian William bercerita kepada ibunya bahwa Anna berasal dari New York dan bercerita tentang kejadian di pesawat saat Anna tak sengaja menumpahkan sesuatu hingga membasahi celananya. Di sela percakapan itu, sang ibu menoleh pada Anna dan bertanya kemana ia akan pergi. Tanpa menunggu jawaban panjang, ia lalu mengajak Anna masuk ke dalam mobil.
Anna berusaha keras menolak, namun undangan dari Ibu William terasa terlalu hangat untuk diterima. Akhirnya dengan sedikit canggung, ia pun memberanikan diri naik ke dalam mobil mewah itu. Di sepanjang jalan, Ibu William menunjukkan rasa ingin tahu yang besar terhadap Anna. Pertanyaannya datang bertubi-tubi, seolah sedang menilai calon menantu di masa depan. William yang duduk di kursi depan hanya bisa tersenyum tipis. Ia tahu betul antusiasme ibunya sudah agak berlebihan. Sementara itu, Anna justru semakin gelisah. Demi menjaga agar ceritanya tetap sejalan dengan statusnya sebagai direktur, ia terpaksa merangkai lebih banyak kebohongan. Di saat itulah ia mulai menyesali kesombongan yang pernah ia ucapkan sebelumnya. Tak lama kemudian, mobil berhenti di depan hotel. Bahkan sebelum William sempat membuka mulut untuk meminta WA-nya, ibunya sudah lebih dulu bertindak. Ia berhasil mendapatkan nomor telepon Ana dan dengan penuh semangat menyampaikan harapan untuk bisa bertemu lagi di lain waktu. Di mata orang luar, Ana tampil sebagai sosok direktur muda yang cakap dan penuh wibawa. Namun, begitu ia melangkah melewati pintu hotel, dalam sekejap ia kembali menjadi asisten kecil yang selalu patuh pada perintah atasannya. Sang direktur menyerahkan sebuah buku panduan kepadanya, lalu dengan nada serius meminta Ana untuk menghafal seluruh harga karya seni di dalamnya sebelum ia kembali dari Roma. Ana pun tak berhenti membantahnya. Ia segera berangkat menuju kantor cabang London dengan menyeret koper berat menyusuri jalan kota. Di antara gemerlap kota metropolitan, kegigihannya tampak bercampur dengan rasa lelah dan sedikit kepayahan. Beruntungnya di detik-detik terakhir ia masih sempat menghadiri rapat perusahaan. Dari rapat itulah Ana mengetahui bahwa perusahaannya baru aja menerima proyek besar membantu seorang miliarder melelang koleksi seni berharganya. Namun Ana sama sekali tidak menyadari bahwa sosok miliarder misterius itu tak lain adalah Ibu William. Masalahnya belum berhenti di situ. Tak lama kemudian, Ana sengaja dipersulit oleh kedua senior perempuannya. Dengan alasan ruang kantor yang terbatas, mereka justru membawa Ana ke sebuah ruang bawah tanah yang gelap dan lembab. Namun, Ana sama sekali tidak mengeluh. Ia paham betul hanya dengan meraih pengakuan dari direktur perempuan itu, karirnya bisa melompat ke tahap berikutnya. Sesuai perintah, ia mencatat dengan teliti harga setiap karya seni tanpa satupun terlewat. Saat pekerjaannya hampir selesai, Ana menerima sebuah pesan suara. Ternyata itu adalah undangan dari Ibu William untuk mengajaknya menghadiri sebuah pesta mewah. Untungnya jam kerja telah usai. Di bawah guyuran hujan deras, Ana menuju tempat tinggal sederhana yang telah diatur oleh para seniornya. Ia berganti pakaian dengan setelan paling pantas yang ia miliki. Lalu dengan tekad bulat berangkat menuju lokasi pesta. Kedatangan Anna disambut dengan kegembiraan luar biasa oleh Ibu William. Untuk pertama kalinya, ia berada di lingkungan semacam itu. Anna merasa sedikit canggung dan kikuk, namun begitu matanya menangkap lukisan-lukisan yang tergantung di dinding, sorot matanya seketika berubah memancarkan kilau antusias yang sulit disembunyikan. Tak lama kemudian, lewat perkenalan dari William, Anna bahkan mendapat kesempatan langka untuk bertemu dengan ayah tiri William. Dia pun bertemu dengan sosok yang selama ini ia kagumi. Ana begitu bersemangat hingga nyaris tak mampu mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata. Namun saat ia masih tenggelam dalam kebahagiaan itu, sebuah panggilan telepon mendadak memutus segalanya. Dari seberang sana terdengar suara sang direktur yang dingin dan tegas dan memerintahkannya untuk segera membeli dua tiket opera yang sangat sulit didapatkan. Belum sempat Ana menjelaskan apapun, sambungan telepon sudah terputus. Seketika suasana hatinya pun menjadi berat. Ia pun jujur mengatakan bahwa dirinya harus segera pergi karena masih harus mencari dua tiket opera. Di luar dugaan, ayah tiri William justru menyatakan kesediaannya untuk membantu. Mendengar itu, perasaan Nana sedikit lebih tenang. Kemudian, atas undangan hangat dari Ibu William, mereka memasuki sebuah ruangan kerja yang bernuansa seni yang memukau. Di dalamnya, deretan lukisan-lukisan mahakarya dunia tersaji, layaknya harta karun sejarah yang terjaga dalam keheningan. Dengan pandangan profesional dan pengetahuan seni yang mendalam, ia mengulas setiap lukisan dengan cermat dan penuh dengan wawasan. Uraiannya yang lancar, sudut pandangnya yang tajam, serta bakat yang terpancar jelas membuat Ibu William semakin kagum dan menyukainya. Di tengah suasana obrolan yang santai dan menyenangkan itu, sang ayah tiri tiba-tiba menanyakan nama perusahaan
perusahaan tempat Anna bekerja. Ibu William sempat berniat menunjuk Anna untuk menangani langsung acara lelang tersebut. Namun karena identitas direktur pendamping yang sempat disalahpahami hampir terbongkar, Anna segera menjelaskan dengan hati-hati bahwa dirinya hanyalah staf di New York yang datang untuk membantu, bukan sosok yang pantas memikul tanggung jawab sebesar itu. Selain rawan menimbulkan salah paham di internal perusahaan, posisi itu juga bukan kewenangannya. Melihat penjelasan Anna yang masuk akal dan rendah hati, Ibu William pun tidak memaksakan kehendaknya. Sepulang dari sana, Anna mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya ke dalam pekerjaan. Sementara itu, Ibu William diam-diam ingin menciptakan lebih banyak kesempatan agar putranya bisa menghabiskan waktu bersama Anna. Ia pun sengaja menyerahkan urusan tiket opera kepada William untuk ditangani. William dengan cerdik memanfaatkan peluang itu. Ia berdalih bahwa tiket tersebut tertinggal di rumah, lalu mengajak Anna untuk ikut bersama mengambilnya. Di sepanjang perjalanan pulang, percakapan mereka mengalir begitu serasi. Dari cita-cita besar hingga hal-hal kecil dan keseharian, nyaris tak ada topik yang terlewatkan. Berbagi cerita ternyata menjadi cara paling cepat untuk mendekatkan jarak. Setelah cukup lama berbincang, William akhirnya mengeluarkan tiket opera dari dalam tasnya. Anehnya, Anna sama sekali tidak merasa kesal karena telah dibohongi. Justru saat itu ia semakin memahami perasaan William terhadap dirinya. Tak lama berselang, sang direktur akhirnya kembali dari Roma. Aura dominannya tetap sama, dan tanpa banyak bicara, ia langsung menitipkan sebuah gaun kepada Anna dan memerintahkannya untuk segera mengurus pekerjaannya. Anna akhirnya berhasil menorehkan prestasi besar untuk pertama kalinya. Namun, di balik pujian dan penghargaan yang ia terima, ia samar-samar merasakan tatapan penuh permusuhan dari dua seniornya. Meski begitu, keyakinan dan tekadnya semakin menguat. Di saat yang sama, William pun semakin gencar mendekatinya, mengirimkan sebuah pesan undangan kepadanya. Ana pun menatap gaun mewah yang dititipkan sang direktur untuk diurusnya. Kemudian Ana mengambil sebuah keputusan berani. Ia langsung mengenakan gaun itu dan datang ke acara tersebut. Seperti sebelumnya, Ibu William tetap menunjukkan rasa suka yang besar pada Ana. Keempatnya pun melangkah memasuki aula acara yang nampak layaknya sebuah keluarga. Saat menyapa para tokoh ternama dan kalangan elit, Anna sejenak merasa dirinya benar-benar adalah seorang direktur muda yang sukses dan disegani. Namun saat ia mulai larut dalam gemerlap pergaulan kelas atas, tiba-tiba muncul direktur yang sesungguhnya. Seketika membuatnya kembali ke kenyataan dan meruntuhkan seluruh peran yang selama ini ia mainkan. Tanpa memberi siapapun kesempatan untuk terus bertanya, Anna panik dan buru-buru meninggalkan lokasi acara. William yang khawatir segera menyusulnya. Ia tak ingin melewatkan sedikit pun waktu bersama Anna. Sejak kembali ke London, hampir setiap pertemuan mereka selalu terjadi berkat campur tangan ibunya. Dan kali ini, William ingin momen itu benar-benar menjadi milik mereka berdua. Ia sengaja mengajak Anna ke sebuah bar santai, dan benar saja, suasana di sana membuat Anna merasa jauh lebih nyaman. Tak ada lagi tekanan dari direktur yang dominan. Tak ada pula rekan kerja yang terus-menerus menyulitkannya. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Anna merasakan kembali ketenangan dan kebebasan menikmati manisnya waktu berdua yang sederhana namun hangat. Mereka berjalan melewati gang kecil yang sepi dan tenggelam dalam percakapan yang akrab dan menyenangkan. Hingga akhirnya tiba di depan hotel tempat Anna menginap. Di sana, William dengan ragu namun jujur mengungkapkan keinginannya untuk singgah duduk bersamanya di hotel tempat Anna menginap. Namun pada akhirnya Anna tetap dihantui rasa cemas. Hanya dirinya yang tahu bahwa ia sebenarnya tidak menginap di hotel mewah itu dan kebenaran itu bisa terbongkar kapan saja. Namun William masih enggan berpisah. Sebelum pergi, ia akhirnya mengumpulkan keberaniannya untuk mengecup Anna. Ciuman singkat itu justru menjadi titik balik segalanya. Dan cara mereka berdua saling memperlakukan pun berubah. Mereka mulai menjalani kencan-kencan sederhana, berjalan santai di pusat perbelanjaan, menikmati makan bersama, dan berbagi tawa dalam hal-hal kecil. Perlahan namun pasti, perasaan di antara mereka semakin hangat. Meski kekhawatiran akan identitasnya terus menghantui, ketulusan dan kehangatan William bagaikan sinar matahari yang sedikit demi sedikit menurunkan kegelisahan Anna. Tak hanya itu, William juga berhasil membuktikan kemampuannya.
Berkat bakat dan kerja kerasnya, ia diterima bekerja di sebuah perusahaan ternama di New York. Kabar itu seharusnya menjadi pertanda indah bagi masa depan mereka. Sebuah harapan bahwa setelah anak kembali ke New York, mereka tetap bisa melangkah bersama. Namun, takdir kembali berputar saat sebuah kabar mengejutkan datang. Ibu William tiba-tiba memutuskan untuk membatalkan rencana pelelangan seluruh koleksi lukisannya. Direktur menduga semua ini adalah bagian dari konspirasi para pesaing. Karena itu, ia segera memerintahkan penyelidikan menyeluruh untuk menelusuri siapa yang diam-diam telah menjalin kontrak dengan klien besar tersebut. Namun, tak seorang pun menyangka bahwa orang yang dimaksud ternyata adalah Hana sendiri. Usai rapat berakhir, William tiba-tiba muncul tanpa memberi kabar apapun dan langsung mencarinya. Anna sontak panik dan buru-buru menarik William menjauh, takut jika keberadaannya terlihat oleh rekan-rekan kantor yang lain. Mereka pun kemudian berdebat, dan saat William memilih pergi, Anna menatap William dan merasa menyesal. Ia mulai bertanya-tanya apakah kata-katanya barusan terlalu berlebihan dan melukai perasaannya. Ia sempat berharap semua ini bisa berlalu begitu saja. Namun tak disangka tiba-tiba dia mendapat sebuah pesan dari salah satu seniornya. Pesan itu membuat Anna sadar bahwa kebenaran telah terbongkar dan ternyata pihak pameran seni secara terbuka mempublikasikan foto dirinya bersama Ibu William. Anna tak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Di kantor, ia diejek para senior dan ia diinterogasi tajam oleh sang direktur. Anna akhirnya pasrah dan mengakui semuanya. Namun, di mata sang direktur, pengakuan itu bukanlah kejujuran, melainkan kesalahan fatal. Anna dianggap telah menyamar sebagai dirinya sekaligus menghancurkan kerjasama yang sangat krusial dan menimbulkan kerugian besar bagi perusahaan. Maka dari itu, saat itu juga dalam sekejap ia kehilangan pekerjaan yang selama ini ia impikan dan perjuangkan sepenuh hati. Kemudian Anna pun duduk sendiri di bangku taman dan merasa bersedih atas apa yang telah ia alami. Setelah pergulatan batin yang panjang, ia akhirnya mengambil keputusan untuk sekali ini saja ia berani menjadi dirinya sendiri. Anna pun mendatangi orang tua William. Dengan sikap layaknya anak yang telah berbuat salah, ia jujur mengakui semuanya di hadapan Ibu William bahwa ia telah dipecat dari perusahaannya. Ia pernah menyamar sebagai direktur dan semua itu bermula dari kerjasama lelang tersebut. Namun di luar dugaan, Ibu William sama sekali tidak memarahinya. Tidak ada nada menyalahkan, tak ada pula tatapan menghakimi. Hanya sebuah tepuk tangan yang justru membuat Ana kebingungan. Barulah saat itu ia mengetahui kebenarannya. Ibu William ternyata sudah lama mengetahui identitas Ana yang sebenarnya. Keputusannya menarik diri dari pelelangan bukanlah karena amarah, melainkan strategi untuk memberi tekanan dan meraih keuntungan yang lebih besar. Ia telah melihat bakat dan kemampuan Ana sejak awal. Itulah sebabnya meski tahu Ana pernah menyamar sebagai direktur, ia tetap memperlakukannya dengan penuh perhatian dan penghargaan. Dengan ditemani orang tua William, Ana pun kembali melangkahkan kaki ke dalam gedung perkantoran itu. Kali ini bukan dengan kepura-puraan, melainkan sebagai dirinya sendiri. Ibu William pun langsung menyatakan kesediaannya untuk melanjutkan kerjasama. Namun, ia mengajukan satu syarat. Komisi diturunkan 2% dan seluruh tanggung jawab pelelangan diserahkan sepenuhnya kepada Ana. Menghadapi kembalinya klien sepenting itu, sang direktur tentu tak punya alasan untuk menolak. Karena hal itu, Ana bukan hanya mendapatkan kembali posisinya, tetapi juga menorehkan prestasi gemilang bagi perusahaan. Orang-orang yang dulu meremehkannya kini berbalik arah satu persatu dan mulai menunjukkan sikap ramah kepadanya. Di bawah perencanaan matang serta strategi pemasaran yang ia susun dengan cermat, acara lelang tersebut pun berakhir dengan kesuksesan luar biasa, bahkan melampaui target perusahaan. Setelah pelelangan selesai, pikiran Ana tanpa sadar kembali tertuju pada seorang pria. Pria yang selama ini dibiarkan berada dalam ketidaktahuan. Perasaan bersalah yang terpendam lama akhirnya mendorong Ana mengambil keputusan. Ia pergi mendatangi sekolah tempat William mengajar dan di sana Ana akhirnya menumpahkan semua isi hatinya. Mengungkapkan kata-kata yang telah lama ia pendam tanpa lagi menyisakan sebuah kebohongan. Pada akhirnya, takdir tetap tidak mempertemukan mereka dalam satu akhir yang sama. 6 bulan telah berlalu, dan Ana akhirnya benar-benar mewujudkan mimpinya dan membuka sebuah galeri seni miliknya sendiri.
Pada hari pembukaan pameran, dia pun menoleh dan jantungnya seakan-akan berhenti sesaat. Di hadapannya berdiri sosok pria yang sama, lelaki yang pernah ia temui di kabin kelas elit dan pertemuan singkat yang mengubah hidupnya selamanya. Setelah kesalahpahaman terungkap dan identitas akhirnya diketahui, Anna memilih untuk jujur bukan hanya pada William, tetapi juga pada dirinya sendiri. Ia mengakui bahwa ambisinya memang membawanya terlalu jauh. Namun perasaannya pada William tak pernah palsu. William yang awalnya merasa dikhianati akhirnya menyadari bahwa yang membuatnya jatuh cinta bukanlah status atau citra sempurna, melainkan keberanian dan ketulusan Anna. Film ditutup dengan diperlihatkan William dan Anna memasuki kamar. Dan ya lo tahu sendirilah endingnya. Ya gitulah.